Halo semuanya. Jadi di episode kali ini kita akan belajar mengenai luka atau dalam bahasa Inggris disebut wound. Ketika terjadi luka, maka proses penyembuhan luka itu atau wound healing itu umumnya terdiri dari 3 tahapan. Ada tahapan inflammatory phase, kemudian proliferative phase, dan yang ketiga adalah fase maturasi. Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, fase inflammatory, yaitu fase di mana terjadinya inflamasi pada luka. Di fase ini umumnya terjadi durasinya itu 3-4 hari. Jadi ketika ada luka, maka tubuh akan merilis yang namanya tromboplastin. Tromboplastin ini akan mengaktifkan body clotting system sehingga memicu untuk pembekuan darah, sehingga darahnya bisa berhenti. Nah, selain juga teraktivasinya mekanisme clotting, tubuh juga akan menyuruh leukosit untuk pergi ke pusat luka dan untuk memfagosit bakteri. Fungsinya adalah agar lukanya itu tidak bertambah menjadi infeksi. Kemudian selain itu juga ada migrasi dari sel epitel. Untuk apa? Untuk menyelimuti lukanya, untuk mengcover dari lukanya sehingga membentuk lapisan kulit yang baru. Itu yang terjadi pada fase inflamasi. Fase yang kedua adalah fase proliferatif. Jadi pada fase ini itu luka tadi akan terisi dengan jaringan baru dan ditutup dengan epitel baru, sehingga seperti kalau misalnya kita luka, habis darahnya berhenti, maka kan lama-kelamaan akan muncul kulit yang baru yang menggantikan dari kulit yang rusak ketika luka. Nah, seperti itu. Dan juga pada fase ini juga ada pembentukan pembuluh darah kapiler yang baru untuk mengganti yang rusak tadi. Fase yang terakhir adalah fase ketiga, yaitu fase maturasi atau fase remodeling. Ini merupakan fase paling akhir dan durasinya paling panjang. Jadi, lanjutan dari fase proliferatif sampai luka itu benar-benar menutup oleh jaringan konektif tisu dan melibatkan proses sintesa kolagen. Jadi tadi itu merupakan perjalanan proses penyembuhan dari luka. Nah, tentu saja banyak sekali faktor yang mempengaruhi dari proses wound healing tadi itu. Faktor yang pertama adalah vaskularisasi. Pada pasien dengan vaskularisasi yang jelek, maka proses penyembuhan luka tentu akan tertunda atau menjadi lebih lama. Kenapa? Karena tidak ada asupan darah yang cukup yang ditransfer ke luka tadi itu. Padahal darah itu kan membawa oksigen, membawa sari-sari makanan, dan dia juga membawa leukosit dan sebagainya. Jadi kalau transportnya terhambat, maka nggak ada asupan nih buat jaringan ini untuk melakukan penyembuhan seperti itu. Nah, vaskularisasi jelek itu sering ditemui pada pasien, ada pasien DM. Kemudian pada pasien dengan hipotensi yang parah. Mungkin pada pasien yang kecelakaan dan sebagainya itu kan terjadi hipotensi yang sangat parah. Nah, hal itu pasti akan mengganggu vaskularisasi dari seseorang. Dan hal itu juga akan menyebabkan proses penyembuhan lukanya menjadi lebih lama. Faktor yang kedua adalah ada atau tidaknya infeksi dari bakteri. Kadang mungkin kita sering bertanya-tanya, oh kok ketika aku jatuh misalnya, sama ketika ketusuk jarum gitu misalnya, yang satu ada infeksi, yang satu kok enggak ya, kenapa? Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya infeksi pada sebuah luka itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama dari jumlah bakteri. Kalau misalnya jumlah bakterinya banyak, maka potensi untuk adanya infeksi menjadi lebih tinggi. Entah itu misalnya waktu jatuh di jalan atau di tanah yang kotor, yang banyak bakteri, tentu saja potensi untuk menimbulkan infeksinya lebih tinggi. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi kondisi infeksi atau tidak ketika ada luka adalah kondisi sistemik dari pasien itu sendiri. Maksudnya apa? Ada kondisi-kondisi lain, misalnya pada pasien yang imunokompromis, di mana sistem imunnya lemah, maka potensi dia untuk kena infeksi ketika ada luka lebih tinggi daripada orang normal, atau ketika pada orang yang menggunakan steroid.
pada pasien yang menggunakan steroid, steroid itu kan fungsinya macam-macam. Ada juga yang untuk menurunkan imun tubuh. Misalnya pada orang-orang yang habis transplant organ itu dia pasti konsumsi steroid. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu, tentu saja imun tubuh semua disupresi. Jadinya potensi untuk kena infeksi lebih besar. Bagaimana sih ciri-ciri luka yang kena infeksi? Ciri-cirinya adalah biasanya lukanya itu merah atau eritema, kemudian bengkak atau edema, kemudian ada nyeri, dan ada eksudat, misalnya nanah seperti itu. Kadang-kadang juga bisa sampai orang itu demam. Dan leukositosis. Leukositosis itu adalah peningkatan kadar leukosit dalam tubuh. Tahu dari mana leukositosis? Dari data lab. Jadi dicek darah seperti itu. Itu biasanya untuk pasien yang di rumah sakit. Nah, faktor yang ketiga yang mempengaruhi wound healing adalah nutrisi yang cukup. Nutrisi di sini dari protein, karbohidrat, vitamin, dan sebagainya. Vitamin A dan vitamin C itu bagus untuk wound healing. Kenapa? Karena mereka itu merangsang pembentukan kolagen dan integrity, mempertahankan integrity dari kulit. Sehingga lukanya itu diharapkan bisa cepat sembuh dan bisa cepat kembali seperti kulit yang sebelumnya. Kemudian, kenapa sih pada orang diabetes itu lukanya susah sembuh? Tadi sudah jelaskan karena vaskularisasi yang jelek. Kenapa orang DM vaskularisasinya jelek? Karena berkaitan dengan ages product. Bisa teman-teman cek di video saya yang sebelumnya tentang diabetes. Di situ saya sudah jelaskan apa sih age product dan gimana sih mekanismenya dia bisa membuat vaskularisasi orang DM itu jelek sehingga nanti muncul luka yang susah sembuh, kadang sampai hipertensi dan sebagainya. Oke. Jadi luka yang biasa dialami oleh orang itu adalah luka akut. Jadi luka ini dibagi jadi dua sebenarnya, ada luka akut sama luka kronis. Nah, di sini yang sering dialami adalah luka akut. Kejadian akut itu kejadian yang mendadak atau tiba-tiba, kayak orang jatuh, orang ketusuk paku, orang kena jarum, seperti itu. Itu contoh-contoh dari luka yang akut. Nah, luka akut ini dibagi jadi beberapa bagian. Ada abrasi. Abrasi itu bahasa kerennya itu berat. Jadi pernah nggak kalau misalnya kegores sesuatu, kena batu atau kena batu bata gitu, cuman kegores aja. Jadi nggak sampai ke dalam, cuman di luarnya aja. Yang pertama adalah abrasi atau berat tadi itu. Yang kedua adalah puncture wound. Puncture wound itu adalah luka yang disebabkan karena tusukan benda tajam, ketusuk paku, ketusuk jarum, kena gunting, dan sebagainya. Yang ketiga adalah laceration wound. Laceration wound itu luka karena kulit mengelupas. Pernah kan? Jadi waktu kulit mengelupas terus langsung kelihatan merah dagingnya. Nah, itu adalah luka lakerasi. Dan yang keempat adalah burning atau luka bakar. Nah, biasanya klinisi itu sering membedakan luka dari tingkat kedalaman atau seberapa banyak lapisan kulit yang rusak karena luka tersebut. Jadi kalau misalnya sering kan kita dengar istilah, oh ini lukanya dalam berarti harus dijahit. Seperti itu. Nah, itu berarti terlalu banyak lapisan kulit yang rusak ketika terjadi luka itu. Nah, ada berapa sih tingkatannya? Ada 4 stage, yaitu stage 1, stage 2, stage 3, dan stage 4. Di sini saya tampilkan gambar dari lapisan kulit supaya teman-teman bisa ada gambaran tentang kedalaman luka ini. Stage 1 itu tidak ada lapisan yang rusak. Jadi mungkin cuma merah atau eritema doang, seperti kalau misalnya kena benda panas tapi cuma bentar. Jadi kulitnya cuma merah gitu aja, nggak sampai luka, nggak sampai ngelupas. Stage 2 itu epidermisnya rusak plus sebagian dari dermis itu rusak. Stage 3 itu semua bagian dermis, epidermis sampai subkutan itu rusak semua. Dan yang stage 4 itu lanjutan dari stage 3, bahkan bisa sampai ke otot. Mungkin luka yang dalam banget, yang sampai kelihatan merah-merah, kelihatan tulangnya. Nah, itu berarti udah stage 4. Oke, jadi sekian dulu video kali ini mengenai luka. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan tetap stay terus di channel ini. Thank you.